Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Mufid TV Official, terkhususnya Mahasantri Mufid Islamic Academy yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Hilya Thalibil Ilm. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, terkhusus untuk Mahasantri di Mufid Islamic Academy. Pada hari ini kita akan lanjutkan kembali Hilya Thalibil Ilmi yang kita ringkas. Dan kita masuk dalam adab yang keempat, yaitu memiliki sifat muraqabah. Muraqabah artinya sadar bahwa Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Silakan. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, keempat, senantiasa memiliki sifat muraqabah. Hiasilah diri dengan senantiasa menjaga sifat muraqabah, yakni merasa diri diawasi oleh Allah, baik dalam kesendirian maupun di depan orang lain. Sifat ini akan mengantarkan kepada perasaan takut dan berharap kepada Allah yang merupakan dua sifat seorang muslim, laksana sepasang sayap seekor burung. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya, saya ada kasih contoh. Takut kepada Allah misalnya sudah tahu hukum jual beli, tidak boleh di dalam masjid. Lalu melayani jual beli saat iktikaf. Pertanyaannya, orang itu sebenarnya melakukan itu sendiri dan hanya dia yang tahu, ataukah orang lain dia beritahu? Hanya sendiri. Hanya sendiri. Tapi yakinkah bahwa dia sendiri? Tidak. Tidak. Di sana ada Allah yang mengetahui perbuatannya. Ada malaikat yang mencatat dosanya. Sehingga baik di saat kita dalam kesendirian maupun di hadapan orang banyak, hendaknya kita senantiasa memiliki rasa atau sifat muraqabah, yaitu bahwa Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Sehingga jangan ada kata begini misalnya, kan gak ada yang tahu saya melakukan apa dengan handphone saya. Lalu kemudian jual beli. Atau kalau di zaman sekarang misalnya melihat di YouTube, di Instagram, atau di TikTok. Nah, nggak ada yang tahu bahwa saya menginstal TikTok misalnya. Install lalu kemudian yang dilihat itu perempuan-perempuan joget-joget. Nggak ada yang tahu. Yang punya fingerprint cuman dirinya. Ya, kecuali kalau misalnya dia tidur lalu diginikan orang gitu kan. Iya. Swipe-nya dia yang tahu, pin-nya dia yang tahu. Ibarat kalau handphone ini hilang juga nggak ada yang tahu bahwa dia punya akun TikTok yang di situ dia bisa lihat perempuan-perempuan. Begitu. Maka meskipun tidak ada yang tahu, yakinlah Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kita dan ada malaikat di sana yang mencatat dosa yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab, termasuk yang kemarin antum pertanyakan di pertemuan sebelumnya tentang orang chatting sama perempuan. Ya, bisa jadi kita bilang, oh yang DM saya, nggak ada yang tahu. Atau, bukti jangan bilang sama siapa gitu ya. Nah, FYI. FYI for your information. Teman-teman harus tahu bahwa kami para ustadz itu banyak mata-mata. Jadi kalau antum berani coba-coba WA atau DM perempuan, lalu perempuannya ternyata adalah orang dekat kami, bisa jadi antum diinformasikannya atau diberitahukannya kepada kami tentang chattingan antum itu. Dan itu sudah terjadi banyak. Nah, Anda punya kajian, ada ikhwan yang dia tuh selalu duduk dekat Anda di depan. Lalu ada perempuan yang WA, Ustadz kenal Fulan, gitu. Kenal, tolong Ustadz dinasihati. Fulan ini DM saya, nanyain saya lagi ngapain, bahkan nawarin pijet. Katanya kan ngapain, nggak ada di rumah, capek ya, iya capek. Maksudnya biar cepat selesai chattingannya gitu. Capek, mau saya pijitin. Coba. Maka ini harus hati-hati teman-teman. Ya.
Bisa jadi kami tahu, dan kalau saya tahu biasanya saya tegur langsung. Ya, tapi tidak tegur di hadapan orang. Nah, wallahu a'lam bishawab, kita jeda terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Kau mungkin bukan jutawan yang bisa membahagiakan orang tuanya dengan harta. Kau mungkin tidak bisa belikan rumah, mobil, perhiasan, paket haji atau umroh untuk orang tua. Bahkan kau mungkin tidak bisa lagi menatap senyum mereka karena mereka telah meninggalkan dunia selamanya. Tapi tahukah engkau, mereka akan bahagia jika engkau menjadi anak soleh yang mendoakan keduanya. Teman-teman, kita kembali lagi di pembahasan Hilyah Thalibul Ilm. Saat ini ada pertanyaan, dan mungkin ini mewakili banyak orang juga, bahwasanya bagaimana cara kita agar kita menepis, apalagi kalau misalnya kita lagi sendirian Ustaz, itu tiba-tiba rasa ingin bermaksiat, apalagi di depan HP itu tiba-tiba ingin melonjak gitu Ustaz, itu bagaimana Ustaz? Tips atau kiatnya? Pertanyaan antum tadi, kapan kita ingin melakukan sebuah maksiat? Kata antum, waktu kita sendirian. Pernahkah kita sendirian? Sebenarnya sih nggak sendirian. Sebenarnya kita tidak pernah sendirian. Jadi ada orang bilang, nggak ada yang tahu kok, saya lagi sendirian. Bagaimana cara kita menepis maksiat saat kita sendirian? Pertanyaannya, kapan kita sendirian? Di dekat kita ada malaikat. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya. Dan kalau memang itu muncul, maka kita ingat-ingat kalau seandainya ternyata saat kita sedang bermaksiat itu adalah saat dicabutnya roh, saat datangnya ajal. Belum lagi kita pikir-pikir, timbang-timbang, amal kita ini belum seberapa. Kalau mau maksiat, sementara nanti kan di hari kiamat ditimbang amal. Kita pikir, oh enggak kok, saya sumbangan saya sudah banyak, menuntut ilmu saya sudah banyak, saya udah banyak dakwah. Tunggu dulu. Ya kalau diterima. Kalau belum. Dan siapa yang tahu amalnya diterima? Siapa yang berani menjustifikasi? Saya ikhlas dan ittiba. Seperti kemarin kan ada pembahasannya. 2 syarat diterima amal. Saya sudah ikhlas, saya sudah mengikuti sunnah. Pertanyaannya, keikhlasan itu siapa yang berani justifikasi? Allah lebih bisa menjustifikasi ketimbang kita. Kita tidak lebih tahu tentang diri kita. Sehingga kalau kita ingin bermaksiat, kita pikir, bagaimana kalau ini datang ajal? Bagaimana kalau ternyata pekerjaan maksiat saya ini jauh lebih berat ketimbang amal yang saya kerjakan? Kalau ada bisikan, enggak kok amal udah banyak. Maka jawab lagi, iya kalau diterima. Amal yang sudah banyak kita kerjakan ini, sudah ikhlaskah dalam mengerjakannya? Gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu. Demikian pembahasan kitab Hilyah Thalibul Ilm. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terkhusus untuk Maha Santri Mufid Islam Academy. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di grup masing-masing, dan insya Allah akan dijawab oleh para mu'allimin dan para mu'allimat. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.